Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngaselamat donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang berniat hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau ampuni seluruh dosanya, yang Engkau hapuskan seluruh aibnya. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya amal soleh, nikmatnya berdakwah di jalanmu, nikmatnya sabar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para ulama, guru-guru kami, orang tua kami, semoga Allah memberikan cahaya ilmu yang istiqomah, bisa menjadi cahaya bagi umat. Kepada para pimpinan, semoga pimpinan ini benar-benar menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Karena kalau ada doa yang harus kita panjatkan kepada orang lain, doa terpenting adalah doa kepada para pemimpin. Karena pemimpin akan mengambil keputusan, dan keputusan itu manfaat atau tidak tambah berkah kalau didukung doa umat. Terima kasih kepada siapapun yang hadir, kepada Bu Wali Kota yang nunggu hampir 3 tahun ya Bu. Semoga jadi amal soleh. Judulnya adalah segalanya ada waktunya, begitu. Dan ini hari-hari terakhir Ibu sebelum meninggalkan jabatan yang fana atau dunia yang fana? Jabatan yang fana. Benar Bu bahwa jabatan itu bukan masalah pilkada, itu adalah tu'til mulka man tasya'. Jadi itu adalah ketetapan Allah saja. Pilkada itu hanya jalan sampainya kepada ketetapan Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kalau Ibu sudah berhenti ya, karena berarti sudah lebih ringan, enak jadi rakyat saja Bu. Kepada yang sedang musim mutasi juga biasa saja. Mutasi bukan mutilasi ya. Ganti wali kota nggak usah stres, nggak akan ada yang keluar dari takdir. Yang paling penting tuh jadi orang soleh. Setuju? Dan soleha ya. Sudah tahu siapa lelaki soleha? Lelaki yang jarang ke masjid. Baik Bapak Ibu, saya sudah lama sekali tidak ke Banda Aceh. Terakhir waktu tahun 2004 mungkin ya. Kapan tsunami itu? Ya waktu itulah, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh lebih hebat. Nah Banda Aceh, Aceh ini adalah serambi Mekah. Di Indonesia hanya Aceh inilah yang oleh Allah ditakdirkan syariat Islam benar-benar bisa berusaha dijalankan. Bapak Ibu yang baik, siapa masyarakat Aceh yang beruntung dan yang rugi? Ada 4 cirinya. Mau tahu? Jawab hadirin, mau atau tidak harus jelas ya. Nah begitulah hadirin. Kalau sesuatu itu harus buku, harus jelas ya. Jadi ini wajah-wajah untung, wajah-wajah rugi itu cuma 4 cirinya. Saya kira sudah hafal dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi cuma 4 ciri orang rugi dan untung. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. 1, halo, apa hadirin? Kok ngomong begitu? 1, amanu, iman. Artinya sehebat apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak punya iman pasti rugi. Pembantu imannya teguh, lebih hebat dari pejabat apapun yang tidak punya iman. Itu dalam pandangan Islam. Budak di zaman Rasulullah, hamba sahaya seperti Bilal, beriman teguh jauh lebih baik daripada raja-raja yang tidak punya iman. Ini harus kita yakini, begitulah akidah kita. Dan keyakinan kepada Allah itulah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya program, wali kota atau siapapun, yang pertama adalah benar tingkatkan iman masyarakat, tenang. Contoh seperti tentang jabatan ya. Bagi yang kurang iman, musim mutasi itu mirip dengan musim. Bapak mau kemana? Han? Semua orang jadi lihat Bapak. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, yang dilihat yang bergerak. Nah, duduk ya. Dalam ilmunya begitu, Pak. Kalau ada yang bergerak, semua ngelihat yang bergerak. Duduk ya Pak ya, duduk yang manis. Terima kasih Abah. Tuh jadi lupa lagi saya kemana barusan. Nah, contoh nih ya, tentang pilkada, pilgub, pilpres, atau di kantor. Kalau orang sudah yakin dengan surat Ali Imran ayat 26, udah tenang saja tuh. Udah nggak akan kemana-mana takdir tuh Pak. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Dalam genggaman Allah semua kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Udah tenang, tidak usah risau. Doa saja, ya Allah, kalau baik bagi saya, baik bagi dunia akhirat saya, baik bagi agama saya, sing jadi. Kalau enggak jangan, beres. Jadi bapak-bapak yang nanti musim mutasi, kalem aja Pak. Dan enggak kalem juga tetap dimutasikan ya. Tuh kan stres duluan. Yang penting mah apapun yang membuat dekat dengan Allah, itu yang penting. Halo? Jelas tidak nih? Tentang rezeki, tenang, rezeki itu nggak kemana-mana. Gajah saja tidak sekolah segitu gedenya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk tidak punya sayap. Cecak, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Rezeki nggak akan kemana. Halo? Mau dilihat ramel tanda ya. Sudah hadirin, gak usah pada motret saya ya. Cukup, tidak ada yang bergerak lagi ke sini. Nih kayak ini wartawan, diam, ini duduk manis ya. Rezeki itu mutlak milik Allah. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan rezeki kita dan membagikan rezeki. Dibuka, ditahan, diambil oleh Allah. Kalau sudah yakin begitu enak. Nih contoh, di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab. Jawab. Waktu kita janin di perut ibu rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang ngejar? Kita janin ngejar rezeki, rezeki
yang ngejar kita? Jawab. Tuh kan nggak yakin. Mana yang nyari rezeki? Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Beres 9 bulan di perut ibu nggak usah mikirin rezeki. Jadi tangan, jadi badan, jadi kepala, beres. Lahir ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang mencari? Janin, bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Hah? Yang mana yang ngedeketin? Sapi ngedeketin bayi. Ini di Aceh apa yang gitu? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya. Makanya air susunya yang ngedeketin. Diperah oleh peternak, dibawa ke pabrik, di pabrik bawa ke supermarket, dibawa ke warung, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh tanpa harus ribet. Benar? Jadilah segede gini. Coba, sudah makan belum? Dasar kufur nikmat nyebut belum lagi. Saya tidak hanya makan siang. Lihat waktu kita makan, duduk di meja makan, berapa banyak langkah kita menuju makanan dan berapa banyak makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Beras datang dari sawah, garam dari laut, ikan, sayuran, telur, daging dari mana-mana kumpul di meja kita, di piring kita. Apalagi sambal. Di Aceh ada sambal kah? Sambal itu makanan termewah. Hanya untuk 1 sendok kecil saja berapa banyak jerih payah, cabenya, merica, macam-macam kumpul hanya jadi segini. Dan itu tiap hari ada di hadapan kita. Berapa hebatnya rezeki ngejar kita dibanding kita yang ngejar rezeki. Benar? Tadi saya pesan ayam apa tuh? Yang dipotong-potong tuh. Coba kalau saya yang harus nyari ayam, sayurannya, cabenya, kapan saya bawa oleh-oleh ayam itu? Tapi Allah lah yang memudahkan. Oleh karena itu jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya yakin Allah yang menjamin rezeki. Itu yang kita takuti. Takutlah tidak punya syukur kalau sudah diberi. Takutlah tidak punya jujur kalau sedang menjemput rezeki kita. Kan bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Tapi belum tentu berkah. Seperti para koruptor itu, dia kan hanya ngambil uangnya sendiri. Yang kalau dia jujur ketemu juga. Tapi karena tidak jujur jadinya haram. Na'udzubillah. Takutlah tidak sabar kalau sedang ditahan, dan takutlah tidak ridho waktunya diambil. Karena pasti ada waktunya diambil rezeki itu. Lagi naik motor, ban meletus. Kalau orang kuat iman, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bah, ban meletus. Iya, kan kita udah dengar sama-sama. Kenapa ya meletus? Karena segalanya ada waktunya. Kenapa dong ban kita yang meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kasihan tukang tambal ban kalau tidak ada yang meletus. Makanya ketika sampai, bang, ayo silakan nih, ada berapa bocornya? Hanya 1 lubangnya, tambahin dong. Selalu kita ingin tambah, ya. Kecuali tambal ban yang tidak mau ditambah. Jelas tidak nih? Makanya kalau orang sudah yakin rezeki Allah yang ngebagi, mah nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Takut tuh takut tidak jujur, takut tidak syukur, takut tidak sabar,
takut tidak ridho, itulah yang bahaya. Ada yang belum punya jodoh di sini? Ibu nggak usah ngacung, Bu, udah ya. Maksudnya yang, nah, kalau orang belum punya jodoh, kurang iman, stres, tambah umur, tambah stres. Kalau orang yakin saya ini ciptaan Allah, dia akan mengatakan begitu. Nih ya, ada nama saya namanya Kang Ato, Pak. Lumpuh kakinya, kaku badannya. Rajin ke pesantren, digendong. Saya tanya, Tok, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, caranya memang begitu. Saya ini lumpuh. Kalau saya nggak punya iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya binasa. Pupuk iman itu ilmu, pupuk iman itu ilmu. Saya datang ke pesantren supaya iman saya kuat. Atau tinggal sama siapa? Sama emak. Emak tuh ibunya. Emak umur berapa? 70 tahun. Tok, maaf ya, kalau emak meninggal nanti atau siapa yang ngurus? Ada Allah, nggak mungkin Allah bikin saya gini, Allah nggak tanggung jawab. Ada Allah, Allah bikin saya begini, bukan pilihan saya jadi orang lumpuh. Pasti Allah maha adil. Tok, punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak, yang bisa ngedoain saya. Tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya, saya juga ngerti, Terus maksudnya gimana nyari istrinya, Tok? Allah yang nyiptakan laki-laki, Allah yang nyiptakan perempuan, Allah yang menjodohkan hambanya. Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga ciptaan Allah. Masya Allah, Pak. Ini nyata, Pak. Tidak lama sesudah itu datanglah seorang muslimah, santri juga, namanya Mbak Kustina, siap jadi istrinya. Nikah. Barulah sesudah menikah ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya, dan sekarang juga ada anaknya. Bahkan beberapa tahun yang lalu atau nelpon, doakan. Kenapa? Istri saya, kenapa istrinya? Hamil lagi. 2 sekarang anaknya, Pak. Sudah, nggak usah segala dipikir, pokoknya gitu takdirnya. Kaki lumpuh, keyakinan teguh, nggak takut tuh ngadepin hidup, Pak. Badan lemah, iman kuat, nggak gentar menghadapi hidup. Masa yang keren-keren gini gentar? Apa harus dilumpuhkan dulu? Makanya nggak usah merasa keren dengan badan, nggak usah merasa keren dengan uang, nggak ada apa-apanya. Kalau iman lemah mah menderita. Bu, Ibu, kenapa rumah tangga banyak yang menderita? Karena terlalu mencintai suami. Ini serius nih, Bu. Saya nggak ngajarin yang macam-macam. Betapa banyak para istri yang menuhankan suaminya. Ciri-cirinya adalah, suamiku, engkau adalah segalanya untukku. Musyrik, yang tanpa dirimu aku tidak berdaya. Musyrik. Emang suami siapa? Suami itu cuman makhluk nebeng, bukan pemberi rizki tapi pemakan rizki. Acungkan tangan yang suaminya udah meninggal, ada di sini? Cung, maaf. Yang belum jangan ngacung, Bu. Yang udah aja. Sudah berapa tahun suami wafat, Bu? 5 tahun, Pak. 5 tahun lah. 5 tahun. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan, masih berteduh, masih berpakaian. Berarti bukan suami yang memberi rezeki ya, Bu. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, keluarga mati. Oleh karena itu, saudaraku, kaum muslimah, jangan terlalu cinta kepada suami. Apalagi model-model ini gitu ya. Termasuk ini, Pak. Ya kita kan cuman la haula wala quwata illa billah, benar? Halo. Jadi kalau cinta ke suami itu ala kadarnya aja. Karena kalau sudah mencintai suami melampaui cinta ke Allah, sudahlah, tidak bahagia. Kerjanya cuman cemburu. Ibu suka cemburu nggak?
Enak nggak cemburu tuh? Jawab hadirin. Enak tidak? Enak tidak? Pikiran jadi tenang atau jadi kacau? Hati jadi jernih atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau pengen muntah? Dengan segitu menderitanya urusan jadi beres atau nambah? Tuh nambah Pak. Dasar kurang iman. Udah menderita nambah. Itu suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Tuh makin lincah. Berarti ada yang salah ini ya. Nih saya kasih tahu rumus ya Bu ya. Bu, mau denger nggak? Jauh-jauh nih saya dari Jakarta, dari Bandung ke sini. Kenapa udah cemburu kok suami malah makin lincah? Gini, kalau ibu dalam keadaan cemburu berat, itu hati itu tidak nyaman. Benar? Kalau ini udah nggak nyaman, itu wajah ibu tuh nggak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 3 pasang, pakai bulu hidung palsu, tetap nggak enak dilihat. Emang di Aceh ada bulu hidung palsu? Bu, dengerin. Kalau ibu udah nggak nyaman di sini, sikap ibu tuh nggak nyaman disaksikan. Ngomong nggak nyaman didengar, nulis nggak nyaman dibaca. Makanya kalau cemburu dan berbuat sesuatu pasti nambah masalahnya. Harusnya bagaimana? Yakin ke Allah. Itu suami ibu itu adalah makhluk ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah selesai sholat, ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, saya belum bisa membina rumah tangga dengan benar. Ampun, titip suami saya ya Allah. Engkaulah penciptanya, Engkau yang menggenggam lahir batinnya setiap saat. Tidak ada satupun kecuali Engkau pasti tahu segalanya. Titip suami saya ya Allah. Tolong jadikan suami yang soleh. Didengar tidak oleh Allah? Jawab Bu. Mana yang lebih Allah sukai? Ibu cemburu sambil nge-WA terus atau sholat? Nah, itu karena iman. Tenang, Allah maha melihat. Tinggal dibalikin aja suaminya. Yang asalnya enak lihat ibu, tiba-tiba jadi kangen, bisa tuh Bu. Tapi kalau ibu cemburu, yang tadinya kangen dibuat enak jadi sebaliknya. Bapak juga gitu, Papa. Nah, sekarang giliran Bapak ya. Berbahagialah yang punya istri rewel, bawel, comel, jadi pahalanya Bapak banyak. Dosanya habis diangkut oleh istri. Jadi gimana? Gini, pokoknya ini kita aja ya, rahasia laki. Kalau sama istri itu harus sangat sabar. Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, tenang, didoain dan disolatin. Bukan jenazahnya, tapi Bapak sholat, tobat, karena kita belum jadi pemimpin yang benar. Ya Allah, ampun, saya belum jadi kepala keluarga yang jadi teladan. Ampun, saya belum bisa membimbing istri saya. Ampun ya Allah, saya belum bisa jadi penyejuk. Tobat dulu. Semua gerbang pertolongan Allah awalnya tobat. Dan sing sabar, karena wanita emang gitu Pak ya, suka nggak jelas itu masalah itu. Tuh marah lagi mereka. Bu, Ibu, kalau Ibu dikejar anjing bagaimana? Tuh ya Pak, lari, dengar. Kalau ibu dan anjing lari cepet mana? Nah itulah mereka itu Pak, jadi ngomong dulu baru mikir ya. Terus baru bingung, terus ketawa sendiri. Maaf ya Bu Wali Kota ya, kan sama jawabannya barusan. Ibu kalau dikejar anjing lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Jadi bicara dulu baru dipikir sebagian gitu.
Makanya lelaki tuh harus tenang. Maaf ya Bu, tuh masih ketawa mereka, mikirin omongannya sendiri. Ibu, Bu, apakah mau punya suami yang jujur? Yang mantap. Maukah punya suami yang jujur? Mau, Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh beda lagi gitu Pak, jadi sering beda-beda ya. Makanya lelaki mah tenang. Jelas nggak nih hadirin? Wartawan lagi ikut ketawa. Jadi jangan aneh kalau beda-beda, tenang Pak. Aduh, tentara nih ketawa ini cocok dengan istri saya kan. Shh, dengerin. Pah. Iya Bu. Besok kan hari Minggu ada undangan. Oh iya. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Terserah ibu deh, mana yang cocok, mana yang nyaman. Ih, gimana sih suami? Ditanya malah nanya lagi. Salah kita tuh Pak. Nah, sabar. Ibu maunya yang mana? Yang biru atau yang merah Pak? Yang biru Bu. Ibu pakai yang biru bagus. Tapi kan merah juga keren Pak. Tetap maksa. Oh iya silahkan. Pas keluar hijau. Begitulah Pak. Kita mah tenang aja, nggak usah jengkel, nggak usah marah, senyum aja. Itulah lelaki sejati. Pak, mau dimasakin apa nih hari ini? Jangan ngomong terserah, cilaka kita Pak. Masak apa ya Bu? Udah deh sekali-kali masak opor ayam. Ayam tuh mahal. Kalau gitu masak yang gampang aja lah Bu. Masak apa di sini yang murah, sayur-sayuran. Apa tuh mencret? Bu, kalau gitu yang gampang aja, belilah ke warung tuh, warteg di tetangga. Oh gitu ya, berarti masakan ibu nggak enak ya? Salah lagi. Dah istighfar, ampun ya Allah. Itulah suami terbaik. Lanjut. Kalau udah yakin Allah yang ngebulak-balik hati mah lebih enteng. Nah, pupuk iman adalah ilmu. Jadi maaf nih, nggak ada cerita orang kuat iman kalau kurang ilmu. Makanya acara seperti ini, kalau niat benar, cara benar, bisa meningkatkan iman ini. Kenapa ada orang berilmu tapi kelakuannya nggak bagus? Mungkin niat nyari ilmunya nggak benar. Atau mungkin sesudah punya ilmunya jadi nggak benar. Ada ujub, ada ria, ada takabur. Namanya ilusi ilmu ya. Ada orang merasa mulia gara-gara punya ilmu. Salah. Ilmu itu bukan untuk merasa mulia. Ilmu itu untuk mengantarkan akhlak mulia. Makanya mudah-mudahan di Aceh ini, apalagi ini syariat Islam, kalau tidak semarak mencari ilmu memang agak susah. Iman akan kuat. Kalau iman tidak kuat pasti gampang berbuat maksiat. Oleh karena itulah mudah-mudahan semua sepakat, siapapun yang mencintai keluarganya, ingat pupuk iman adalah ilmu. Tidak ada orang kuat iman tanpa paham kebenaran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah jadikan paham kepada agama. Jadi maaf, tidak ada keberuntungan siapapun yang menganggap remeh paham kepada agama. Sekolah di luar negeri boleh, tapi kalau mati gimana, mau bekal apa? Tetap saja yang menyelamatkan anak itu adalah keimanan. 2. Wa'amilu sholihat. Nah ini penting nih. Jadi orang itu baru beruntung kalau semua aktivitasnya jadi amal soleh. Amal soleh itu cuma 2 kuncinya. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya benar. Udah selesai. Jadi kalau orang banyak sakit hati, itu pasti karena kurang apa? Kurang ikhlas. Ibu masak, terus Pak makan dulu, nggak ada waktu Bu, udah banyak urusan nih di kantor. Cuk, di sini sakit. Anak-anak tuh lihat bapak kamu kayak gitu, sakit. Nah ini ibu-ibu kurang ikhlas. Emang kenapa? Ibu udah masak, udah nyiapin dari pagi, mana nggak ada ucapan terima kasih sedikit pun. Perih hati ibu. Kayak lagu itu yang sakitnya sampai di sini ya. Itu kan judul aslinya Aku Tak Ikhlas ya. Mungkin
Karena ciri-ciri kurang ikhlas tuh sakit hati. Kalau urusan dengan dunia, kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi, nak. Lebih ngaco ini. Harusnya bagaimana? Apa yang rugi? Niat sudah jadi pahala, masak jadi pahala, tidak dimakan oleh suami selain pahala sabar juga bukan rezeki suami. Daripada rewel, makan aja oleh ibu, beres. Makanya orang-orang yang ikhlas mah nggak ada tuh, nggak ada capeknya hati ini, Pak. Boleh capek badan, tapi hati itu nggak capek. Kenapa? Karena capeknya hati itu karena berharap dari makhluk. Makin berharap, makin ingin dilihat, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Makanya kalau orang ikhlas mah puji, caci, ember jatuh sama aja. Kamu keren, kamu jelek, kadang-kadang sama. Cuman getaran udara, nggak ada apa-apanya. Makanya bu, sing ikhlas, dandan buat suami, nggak usah nanya, bang, bagaimana penampilan saya? Ini nyusahin suami. Suami harus ngomong apa coba? Jujur loh Pak, ini lebih susah lagi. Mau nyebut cakep, dah enggak ya. Nyebut jelek enggak tega. Ya udah bu, ibu tuh kayak kesemek begitu. Tahu kan kesemek? Makanya udahlah, hidup mah kalau mau hidup bahagia, jadikan aktivitas apapun jadi amal soleh, udah beres. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah pasti lihat, benar? Di mana kita ada, jadi amal soleh. Karena kalau mati nggak ada yang dibawa selain amal soleh. Saya punya teman pengusaha batu bara, kaya raya. Saya tanya, bos, nanti mati mau bawa berapa tongkang ke kuburan? Enggak lah, masa batu bara sebanyak ini nggak dibawa? Satu aja di sini nggak mau. Nggak ada yang dibawa Pak, selain amal. Pengusaha semen apalagi, apa yang Bapak lakukan? Tiap hari kami memikirkan semen. Terus nanti mati gimana Bapak? Mau dicor? Enggak mau. Kubur ini lehernya aja, kepalanya dicor lah, kenang-kenangan semen nggak dibawa. Ini serius, wartawan coba mau bawa kamera yang mana ke kuburan? Makanya udahlah, hidup mah sederhana aja, yang penting mah jadi amal soleh, betul? Betul tidak nih? Gak usah banyak pikiran. Rumah tangga adalah amal soleh, bisnis adalah amal soleh, kerja adalah amal soleh, jadi tentara amal soleh, jadi polisi amal soleh. Pokoknya di mana kita ada cuma dua, niatnya lurus, lakukan caranya benar, selesai. Di mana kita ada, sambil jalan ada sampah, pungut, amal soleh. Siapa tahu ini yang akan membuat Allah ridho ke kita. Ada perempuan pezina, diceritakan oleh Rasulullah, memberi minum seekor anjing, dan tidak ada ingin apapun selain kasihan ke anjing. Allah ridho, dihapuskan dosanya. Makanya udahlah, sekarang mah di mana kita jadi amal. Sampah, pungut, kalau di pesantren namanya TSP. Ulangi sekali lagi, tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi, simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Kira-kira kota Banda Aceh kotor nggak kalau begitu? Enggak, tiap yang punya sampah ditahan, dimasukin ke tempat sampah, ada sampah dipungut. Ini amal soleh. Makanya kalau ke masjid, lihat keset miring, luruskan, amal soleh. Lihat keran bekas orang, matiin, amal soleh. Pas ke toilet, ke kamar mandinya ada peninggalan orang yang berkesan, nggak usah rewel. Siapa ini? Nggak akan ada yang ngaku, percuma. Ambil ember, biarkan dia pergi dengan tenang. Amal soleh.
Kalau perlu kita gosek kamar mandinya, amal soleh, nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Syupluk, ada kecoa terpeleset, telentang di toilet. Ayo diapain? Jawab. Diinjek. Dasar zolim. Kecoa udah kecil, telentang, masa diinjek? Takdir Allah itu kecoa terpeleset di depan kita. Boleh jadi itu yang membuat kita akan diampuni dosa, atau itu yang membuat kita ditolong dalam urusan kita, atau itu yang akan mendatangkan lunasnya utang kita. Tolong, lu balikin. Siapa tahu dia mau nikah di lubang sebelah. Allah lihat nggak kita nolong kecoa? Jawab, hadirin, ini penting. Kalau mau beramal tuh jangan yang gede-gede aja yang ada wartawan. Yang nggak ada wartawan lebih penting. Amal ada wartawan suka kurang, ya, suka kurang ikhlas. Tapi amal yang tidak dilihat siapa-siapa itu biasanya yang berkualitas. Tolong, siapa tahu itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Mau nyebrang, oh belanja berapa ini harganya? 18.000, bayar 20. Ini kembaliannya Bu, nggak usah. Ya Allah, si ibu tuh kelihatannya bukan orang kaya, tapi hatinya kaya. Ya Allah, limpahi dengan rezeki yang melimpah. 2.000 tuh keluar doa. Coba tawar. Berapa harganya? 18.000. 10.000 ya. Amit-amit ya Allah, kelihatannya keren tapi pelit. Si mencret bisa mencret. Makanya berbuat baik dimanapun. Serius hadirin. Mau nyebrang, ada anak kecil, ayo ladang amal. Siapa tahu kita dalam kesulitan suatu saat. Ayo dek, seberangin, nggak usah pakai nanya, punya kakak nggak? Apa lagi? Mau nyebrang lagi pulang dari kantor wali kota, ada kakek-kakek udah sepuh. Kakek, ayo nyebrang. Enggak, kakek nggak dengar ya. Bahwa setiap kegiatan harus jadi amal soleh. Buat apa saya nyebrang sendiri? Mubazir, lebih baik nyebrangin kakek supaya jadi amal soleh. Apa kamu ini banyak omong? Ayo, nyebrang. Sampai di pinggir si kakek marah. Kakek kenapa udah ditolong marah-marah? Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi. Makanya walaupun niatnya baik harus jelas. Ternyata si kakek sudah 3 kali bolak-balik kan. Gara-gara karyawannya soleh-soleh. Mau tahu rahasia ikhlas enggak nih? Mau tahu kuncinya ikhlas? Karena amal itu tergantung ikhlas. Nih kunci ikhlas. Jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Harus jawab semua. Ada, tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak? Apakah setiap kebaikan dan perbuatan disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang ketukar balasannya? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pasti ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Makanya gak apa-apa. Wah, saya sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Gak apa-apa, malah meningkat latihan ikhlasnya. Kata suami, saya sudah memberikan yang terbaik bagi istri saya, tapi dia selalu meremehkan saya. Gak apa-apa, Pak. Tambah pahala sabar, ya kan? Nanti di sorga bisa kelihatan hasilnya, asal ikhlas. Saya sudah berjuang di kantor, saya sudah disiplin, saya sudah jujur, tapi saya tidak dapat penghargaan. Biarin, memang kita bukan mau cari penghargaan manusia, kita carinya keridhaan Allah. Jelas? Tenang aja, nggak mungkin kemana-mana kok. Pasti ada balasannya. Nggak ada yang ketukar, nggak ada yang meleset. Daripada capek-capek mikirin balasan orang, lebih baik sibuk aja beramal yang lain. Begitu?
Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita ngarap-ngarap orang lain menghargai kita? Yang betul? Yang benar, Bu? Kenapa jengkel? Makanya udah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu-nunggu orang lain mengetahui kebaikan kita? Mau ngapain capek-capek? Ya, lempeng aja. Terus produktif melakukan yang terbaik. Tunggu kematian kita dengan amal yang paling utama. Itulah orang yang beruntung. Jadi Bu Wali Kota kan sehari lagi ya. Kalau udah ini selesai nggak ada yang nyebut-nyebut nama Ibu, biarin ya. Oh, ada yang nyebut-nyebut kekurangan Ibu, bagus, nanti malah berguguran dosanya ya. Ini kita aja ya. Kalau ada orang yang sebel ke kita harus bersyukur, bukan kita yang sebel ke dia. Karena orang yang sebel ke kita tuh ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan kita. Orang yang sebel ke kita seluruh waktunya nyari kekurangan kita. Coba, kesetiaan apa lagi yang kau ragukan? Besok dia akan nyebarin gosip tentang kita. Weh, nggak apa-apa, kita dengar aja. Kalau benar kita perbaiki diri, kalau salah kita maafkan. Nggak ada ruginya. Tapi saya dihina, Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Tapi saya nggak dihargai. Emang nggak pantas dihargai. Kita ini dihargai orang lain bukan karena hebat. Kita ini dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan dan kesalahan kita. Benar? Saudara tahu kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa berdiri di sini? Kenapa saudara dengar? Satu sebabnya. Sebab Allah yang maha tahu dan maha baik masih nutupin dosa orang ini, aibnya, kejelekan dan kekurangannya. Bapak Ibu nggak tahu, makanya saya dihargai. Kalau Allah buka aja, bubar. Lah dulu aja halal gempar. Kenapa ketawanya gitu? Padahal apa yang salah, Pak? Sah menurut agama, sah menurut negara. 7 tahun dibulinya juga. Gak apa-apa. Jadi makin habis dosa. Ya, maka saya berterima kasih ke ibu-ibu yang ngebully saya. Sudah berkenan ngasih pahala melimpah dan ngangkutin dosa-dosa. Makasih ya Bu ya. Makanya jangan suka mikirin suami orang. Tiap orang ada takdirnya masing-masing ya. Bapak juga nggak usah mikirin saya, Pak. Bu, Pak, pastikanlah mulai sekarang ya, di mana kita ada hanya kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan itu aja. Amal. Orang mau tahu mau tidak tahu sama aja, mau menghargai mau tidak sama aja. Yang penting satu aja, Allah menerima amal ini. Dijamin tenang hidup ini, Pak. 3, tawasobil haq. Jadi orang itu beruntung paham kebenaran, mengamalkan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Ini nih Pak yang sering saya sedih tuh. SD berapa tahun di sini? SMP? SMA? Bayangkan 12 tahun sekolah, sampah aja nggak bisa nyimpen pada tempatnya. Makan permen, lempar. Belajar apa aja. Dan lebih repot lagi, kalau kita lihat orang buang sampah, kita diam aja, tidak melakukan tindakan apapun. Harusnya kan, oh maaf ini sampah sebaiknya pada tempatnya, maaf ya Pak ya. Itu kan enak. Parkir motor sembarangan, nggak punya rasa bersalah, dan kita nggak berani lagi mengingatkannya. Saya pernah takdir ceramah di Australia, Pak.
Suatu saat ada sekolah Islam, fokus, saya bawa kamera, handphone, nggak minta izin tuh, saya kamera aja film. Tiba-tiba datang seorang guru, maaf, boleh dimatikan kameranya sekarang juga? Maaf, ini sekolah tidak diperkenankan karena orang tua murid belum tentu sependapat, belum tentu menerima anaknya direkam seperti ini. Jadi tolong dihapus sekarang juga. Ya, menurut saya Pak, saya minta maaf ya. Begitu aturannya, sopan, tegas, dan nurut. Ini namanya stand up. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kadang nggak berani Pak. Naik angkot, di dalam angkot ada yang merokok, nggak berani kita ngasih tahu. Harusnya kan, Pak, karena ruangan ini sempit, mungkin Bapak boleh merokoknya di atas angkot. Begitulah ya. Maka saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah, saya suka heran Pak, lihat lelaki merokok tuh suka yang seperti yang kurang kerjaan. Sedot tiup, sedot tiup. Orang lain mah wirid, ngapalin Quran, murojaah, sedot tiup. Dan saya perhatikan wajah perokok tuh nggak ada yang ceria Pak. Coba wartawan nanti diperhatikannya di foto. Hati-hatilah Pak, kalau kita nggak bisa ngasih contoh baik buat anak-anak, minimal jangan ngasih contoh jelek. Benar? Setuju tidak nih? Kita mikir bapak-bapak. Sekali merokok 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 7.200.000. Coba. Jadi gimana? Siapa Tuhannya? Rokok atau Allah? Kenapa ke Allah pelit, ke rokok begitu berkorban? Udah, Pak, Bapak, berhenti merokok. Ya caranya gampang Pak. Ada dua tekniknya. Satu, ketika udah disulut langsung dikunyah rokoknya, insya Allah berhentilah ngerokok waktu itu. Atau yang kedua, tiap mau beli rokok uangnya disedekahkan. Insya Allah nanti hilang pengennya. Tapi kalaupun Bapak nggak kuat pengen merokok supaya tidak zolim ke orang, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek sehingga utuh tuh asapnya tuh dihisap sendiri, nggak ada yang bersisa. Yang lihat kiri kanan pas saya jadi tahu yang mana perokoknya nih. Nah hadirin, harus ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma dakwah itu fabima rahmatin minallah lintalakum. Jadi dakwah yang baik itu bukan dengan kekerasan, kekasaran, tapi justru dengan kelemah lembutan. Ini nih Pak, Bu, saya berharap sekali umat Islam itu bukan umat Islam pemarah, tapi tegas dan santun. Apa sih bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu nafsu awalnya, keluarnya marah-marah, ujungnya jadi zolim. Kalau tegas itu awalnya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Ini yang enak. Jadi kalau dakwah itu seperti Rasulullah, tidak usah mengeluarkan kata-kata kasar. Rasulullah kan nggak pernah caci maki, nggak pernah sumpah serapah, nggak pernah kutuk mengutuk. Benar? Benar tidak? Walaupun di sini ada jengkel, tetap harus terpelihara kata-kata itu. Nih, contoh yang marah, prank, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Lo malah nanya mata, coba. Ini kan nggak jelas, Pak. Dan bibinya lebih cerdas pembantunya. Ini Bu, Ibu juga tahu monyong. Nah, dari situ yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung CRT. Diam. Jadi makin stres, Pak. Karena orang marah tuh nggak jelas. Halo. Harusnya tegas, prank. Dua tegas tuh. Suara apa Bi? Pokoknya orang tegas tuh dua kuncinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Prank, piring pecah. Maaf Bi, suara apa ya? Maaf Ibu, piring pecah lagi. Selalu fakta. Piring keberapa? Piring terakhir Bu. Jadi maksudnya sudah habis 2 lusin pas hari ini Bu.
Bi duduk di sini ya. Ini udah jengkel tapi tenang ya, duduk. Bibi ingat perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat bu, gimana? Kalau piring, gelas, dan pisin pecah 2 losin, saya harus berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Sudah 2 losin, sudah. Oh berarti artinya saya harus keluar dari rumah ibu. Itu kesepakatan kita ya Bi ya. Maaf, ini saya berikan sedikit pesangon supaya manfaat sebelum punya kerjaan yang lain. Bi terima kasih ya. Selama 2 minggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerjaan lain yang lebih baik, yang buildingnya itu buat dari beton semua itu kan masih ya kan. Yang buildingnya kuat-kuat. Nah gitu Bu, Ibu. Jadi kalau ke anak tuh gak usah marah-marah. Sing sabar, anak-anak sabar. Gimana anak sabar, ibunya aja melotot begitu sabar. Bu, kalau anak tuh harus jelas aturannya. Main game hanya boleh 1 jam. TV jam 7 dimatikan. Ya, sepakat. Tanda tangan. Udah beres. Ketika sudah waktunya, loh kok masih main game? Aduh Bu, ini dikit lagi. Tidak. Pastikan marah dia kan ya. Senjatanya marah karena nggak tahu lagi tekniknya. Guling sini, guling sana, kejar. Nanti kata ibu, kamu ini udah jadi, tambah setengah jam lagi. Dapat tuh Bu. Anak udah tahu tekniknya, kejang-kejang 3 kali, guling kanan bawah, guling kiri, batuk-batuk gini, dijeduk-jeduk pasti nurut. Nanti dia ngetes, pengen balon. Kamu kan baru beli balon kemarin, sekarang beli balon. Asli sama. Balon sini. Kamu ngabisin uang ibu, nanti dia akan disiksa lagi oleh tetangga. Nih, jangan nangis, awas. Dia udah tahu di sininya, tinggal ngejerit, kejang-kejang, guling kiri, guling kanan, ibu nurut gitu. Jadi ibu yang salah didik, jangan, Bu, nggak usah pakai marah. Tidak. Cabut kabel TV, mau nangis, mau guling-guling, mau kejang-kejang, tidak. Ibu tidak marah tapi tidak akan di-setel. Wah gak mempan nih. Berarti si ibu udah dengan ceramah si Agil. Sama bapak juga Pak ngedidik istri itu begitu. Kan ada beberapa jenis istri yang suka kejang-kejang. Ibu mau pingsan. Silahkan. Ibu mau pingsan dulu silahkan. Anak-anak ibu mau pingsan ya. Siapa yang belajar, yang ngaji. Dah, Bapak kamu sholat aja ke masjid. Pasti sembuh sendiri Pak. Sebab kalau pingsan gak ada yang lihat, gak mau sih Ibu. Jangan suka marah-marah ya Pak ya. Halo, jelas tidak nih? Makanya menegakkan kebenaran dakwah itu sebaiknya dengan kelemah lembutan, tegas dan santun. Kita lihat air bisa memadamkan api, benar? Kita pun jadi manusia asalnya dari air. Air bisa mengeroposkan baja, besi. Bahkan air bisa jadi tsunami. Di sini nyata Pak, kota ini bisa luluh lantak dengan air. Beton bisa bersatu aneka bangunan dengan air. Jadi harus mengandalkan kelemah lembutan. Kalaupun harus tegas dan santun. Itulah amar ma'ruf yang akan membuat kita beruntung, bukan dengan sikap kasar dan emosional. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhan qalidul qablan fatu min hawlik. Al-ayat. Terakhir, satu apa? Satu, amanu, beriman artinya paham kebenaran. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan tanpa memahami kebenaran. 2, wa'amilus sholihat. Pastikan setiap kegiatan kita niatnya benar, caranya benar. Jadi bekal pulang. Yang ketiga, tawasau bil haq. Mana dulu yang penting? Menerima nasihat, memberi nasihat. Mana dulu yang penting? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Orang yang senang menikmati menerima nasihat, itulah yang bisa memberi nasihat. Pak, Bapak, sebaik-baik pertanyaan suami ke istri adalah, istriku, katakan padaku salahku.
Katakan. 1, ketiak bau Pak. Siap. Tepat. 2, ada masukan buat Bapak. Bapak tuh ngaji tuh bagus, tapi dari dulu cuma ina atau ina, nggak ada perkembangan. Siap. Target 1 bulan ini nambah 1 surat lagi. Sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. 3, Bapak tuh bagus, Bapak tuh sholatnya khusyuk kelihatan, tapi di rumah terus. Wah, bagusnya ke masjid, karena lelaki itu memang harus ke masjid Pak. Sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah pahalanya seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Kalau lelaki sholat di rumah terus, itulah yang disebut lelaki soleha. Pakai mau kena aja sama saya. Ibu juga nanya sama suami, Bu, Pak, katakan apa masukan buat saya Pak. Bu, saya senang ibu tuh rajin pengajian, tapi kalau Bapak perhatikan yang sering ganti itu seragamnya, tapi kelakuan mah stabil. Cepat marah, cepat jengkel, uring-uringan. Cobalah Bu ditingkatkan, ada aja perubahan lah Bu. Yang kedua, ibu tuh kelihatannya kalau ke pengajian itu yang nambah tuh cicilan ya. Harusnya nambah iman, bukan hanya nambah ilmu. Dan yang ketiga, maaf Bu, maaf sekali ya Bu ya, nggak usah segala diberi. Papa lihat ibu kalau sudah punya keinginan tuh ngotot sekali, tapi kalau udah punya tuh jarang. Makin mahal, makin nyiksa loh Bu. Bu, ibu udah tahu nggak tas KW dengan tas ori apa bedanya? Kalau tas KW itu yang itunya nggak aslinya. Kalau cirinya waktu gerimis. Kalau ada hujan, hujan, set. Nah kalau tas kesini tuh pasti KW. Kalau tas yang mahal, hujan. Lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala gitu. Udah laku, nggak usah maksain diri, ingin kelihatan keren, awet muda. Just the way you are, Bu. Terima apa adanya, jangan takut tua, dan ibu udah tua, ya. Jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Saya lihat ibu kelihatan ada sesak nafas, karena ibu ingin kelihatan langsing, tahan nafas terus. Jadi aja migrain, udah Bu, apa adanya. Dan kecantikan wanita mah bukan dari tahan nafas, tapi dari keikhlasan. Berani ngomong gitu Pak? Nggak berani lagi ya. Terakhir, penutup, kunci orang akan beruntung adalah tawasaw bis-sabr. Ini Pak, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Semua kerusakan diawali dengan ketidakmampuan menahan diri, tidak mampu mengendalikan diri. Kita harus berterima kasih itu ke Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama apa? Karena dengan adanya beliau ya banyak hikmah, benar? Kita bisa belajar bahaya lisan. Bagaimana dengan lisan yang kurang terjaga bisa jadi masalah besar bagi dirinya dan bagi yang lain, betul? Kita doakan mudah-mudahan Pak Ahok bisa syahadat dan bisa jadi Muhammad Ahok atau Abdullah Ahok. Gak apa-apa, kita doakan begitu, tidak ada salahnya. Umat Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya baik untuk umat Islam saja. Bagaimana kalau orang tidak bisa mengendalikan diri jadi masalah? Makanya ibu bapak, kata kunci latihan, kendalikan diri. Sabar dalam apa? Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Di sini tarawih berapa rakaat? Jujur, mendingan 11 atau yang 23? Banyak yang pengen 11 Pak. Ibu, kalau sholat imamnya ingin yang panjang atau yang ringkas? Tuh, itu Pak. Jadi kita menderita makin panjang sholat imam. Harusnya kita nggak bisa ngaji panjang, cari imam yang bacaannya panjang. Jadi kebagian pahalanya itu yang sabar. Coba, kalau punya uang 120.000, jujur, mana yang disedekahkan? 20.000 ya.
Ditambah rezekinya jadi 3 lembar 125.000. Main sedekahkan 5.000. Bagus, jelas sekarang Pak. Tingkat kesabarannya. Jadi sedekah 20.000 teh menderita Pak. Karena nggak ada lagi yang lebih kecil. Tekniknya begini, halo. Ini senyumnya senyum menjiwai nih hadirin. Bu, Pak, kalau mau sedekah ambil yang tergede, ambil. Masukin. Kita kan pasti maunya yang kecil ya. Ambil yang wow, dijamin nanti menyesal. Ketika sudah tahu betapa balasan dari Allah akan datang. Kenapa saya enggak dari dulu senang sedekah? Kalau punya uang tuh Pak, mumpung ada uang, jangan ragu-ragu, itulah yang sabar. Jangan ragu-ragu, keluarin aja. Demi Allah tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Nah itu perlu kesabaran Pak, ngeluarin yang besar-besar. Karena kita mau yang kecil-kecil aja. Juga kalau sholat, pasti maunya yang ringkas. Allah Alhamdulillah. Ya kan ya kan. Udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah nih ya. Perasaan udah deh. Yang sebelahnya udah ruku, berarti udah kan? Allah Akbar. Coba kayak gitu tuh sholat gak sabar. Lagi ruku baca atahiyat. Salah. Untuk ada yang tersemi Allah. Ini ciri-ciri kurang sabar kita. Astagfirullahaladzim. Dan itu merasa bersalah kayak gitu tuh. Ini nggak sabar. Coba Bu, Pak, kalau ingin ditolong oleh Allah, kalau saya lihat dari depan ini kan wajahnya wajah banyak masalah ya, terutama daerah sini nih ya, apalagi yang ini nih hadirin. Kalau masalah itu jangan takut, karena masalah itu nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu nggak ditolong oleh Allah Pak. Jangan takut. Seperti punya istri galak, jangan takut. Takut itu kalau nggak ditolong oleh Allah, itu yang bahaya dalam hidup. Karena kalau Allah sudah nolong, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Allah nggak ada yang bisa nolak. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak Pak, baca tartil, apalagi paham artinya, dijamin sholat itu jadi nikmat. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal. Allahu akbar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, limpahi dengan rezeki yang berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu anni, hapuskan semua dosa dan aib saya ya Allah. Allahu akbar. Salat seperti itu Pak, dosa diampuni, benar, dilimpahi karunia, Masya Allah. Itu doa terbaik yang diapit 2 sujud adanya dalam sholat. Kalau sabar, ayo kalau ingin memperbaiki urusan, perbaiki sholatnya, setuju? Bu, Ibu, ingin suami soleh, gimana? Sing sabar dan perbaiki sholat, ya. Gak bisa diakalin suamimu, gak bisa. Mau dandan stakar kebab gak ngepek. Ibu ke salon tiap menit gak ngepek. Ibu mau ganti baju gak ngepek. Yang berefek itu cuma satu, Allah ngebalikin hatinya. Andalkan Allah aja. Jangan suka menghibah sama suami, gak ngepek ya. Menghibah sama Bapak juga gitu ya Pak ya. Jangan takut sama istri Pak ya.
penyakit ini terlalu berharap ke ini, penyakit ini terlalu takut ke ini, jadi nggak ada yang bahagia. Kan ada sebuah kerajaan tuh, suami yang takut istri pindah ke kanan saya, ada pindah tuh Pak semua. Raja kecewa, semuanya takut istri, kurang iman semuanya. Tiba-tiba ada satu yang tegak ke kiri, saudara satu-satunya lelaki yang berani ke kiri, katakan bagaimana? Saya disuruh istri saya Pak. Gitu tetap aja kurang iman. Kenapa Bapak ketawanya enak? Coba ketawain diri sendiri. Sing sabar, sabar menjauhi maksiat. Maksiat itu ya kayak nanam pisau, nanam paku, nanam beling, tepat di tempat yang mau kita injak Pak. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita bakal nginjak tuh. Karena semua kemaksiatan itu pasti balik ke kita, dan maksiat itu menampakkan indah sesuatu yang buruk. Dan senangnya nafsu ini sedikit dibanding resikonya. Es krim itu enak, sedikit, sebentar. Coba makan es krim 1 drum, dijamin kita yang ada di dalam drum. Orang yang berbuat mesum, zina dan sebagainya itu dibikin sebentar oleh Allah kesenangannya, tapi aibnya, dosanya bisa tidak akan berhenti di dunia, bahkan bisa sampai ke akhirat. Makanya harus sabar. Tidak. Mata melihat tidak. Astagfirullah. Karena kalau mata nggak sabar, udah jadi kesananya dosa. Mau beli sesuatu tidak. Kenapa ini jam mahal? Perlu yang 75 juta. Mau apa? Kecepatannya sama. Dan kalau kita yang pakai jam mahal nggak ada yang percaya. Udah pakai jam biasa aja. Halo, Ibu. Jelas? Nggak usah banyak gaya, hidup just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Sabar. Pas mau merokok, buat apa saya merokok? Saya diperbudak rokok? Tidak, astagfirullahaladzim. Saya tidak boleh ngasih contoh buruk buat anak-anak saya. Matiin, daripada saya bakar, lebih baik saya sedekahin. Itu sabar namanya Pak. Orang yang sabar ketika mau berbuat dosa, tahan, pilih yang Allah suka. Lolos dari perbuatan dosa akan ada nikmat tersendiri. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Jangan suka kebanyakan nulis di status ya. Sedih. Kemarin mudik macet. Mau apa? Segala disebutin, makin banyak ngadu ke orang, makin tidak ridho ke takdir, makin tidak ridho ke takdir itu capek hidupnya. Nih, Bu, Ibu, mau tahu rahasia sabar? Saya kan udah nyobain ya, dihina rame-rame udah, dikucilkan udah, tenang aja. Mau tahu rahasianya? Ini rahasia nih. Nih rahasianya adalah sing yakin ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kena jendela, ini izin Allah. Ada santri Pak makan di sebuah restoran yang jaganya tuh cakep, jadi ngeliatin aja begini ke itu tuh, tanpa dia sadar kan berdosa. Padahal dia sama istrinya. Ada maghrib berkumandang, mau ke musola, nabrak pintu kaca Pak. Di sana ada tulisan awas kaca, cubet ke sini. Langsung dia ingat, ini izin Allah nih. Allah tahu mata saya tidak terjaga, akibatnya saya nubruk kaca. Begitu. Apapun yang terjadi, izin Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan, dan pasti karena dosa kalau ini keburukan. Jelas Bu? Kalau anak rewel, ini izin Allah. Boleh jadi karena saya belum jadi ibu yang baik, astagfirullah. Bapak juga begitu. Jadinya setiap ada kepahitan, bawanya ini pahit izin Allah, diundang karena dosa saya, maka saya harus tobat. Rasakan, jadi beda nanti hasilnya. Makanya apapun yang terjadi, lagi duduk misalkan, tiba-tiba ada, atau kita ada yang menghina, memfitnah, izin Allah. Pasti ada kebaikan di balik semua fitnah ini.
Saya harus mendoakan kebaikan sama yang memfitnah saya. Saya dapat pahala, saya dapat evaluasi diri, dan tiba-tiba pribadi kita menjadi sabar. Karena justru musibah itu adalah pembuka karunia yang lebih besar. Ingat, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu ada nikmat yang besar kalau kita menghadapi musibah dengan kesabaran. Musibah itu seperti jerawat di tubuh, pasti kecil dibanding dengan nikmat yang ada. Kalau sabar, maka nikmat yang besar akan didapatkan. Makanya sing salabar ya. Bu, ibu, kenapa sih ketawanya gitu? Sing sabar, sabar, sabar. Dan nggak usah diomongin, sabar, sabar. Itu ciri-ciri nggak sabar. Izin Allah pasti ada hikmahnya, pasti sudah diukur, pasti ada kebaikan. Ini diundang oleh dosa saya harus tobat. Tobatlah yang akan membuka banyak karunia. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Terbayang jikalau di Banda Aceh ini semuanya mencintai kebenaran, semuanya mengamalkan kebenaran, semuanya saling mengingatkan dalam kebenaran, dan semuanya bisa menahan diri, lisan, sikap. Insya Allah ini akan menjadi kota yang penuh berkah. Nah, mudah-mudahan itulah saran hikmah dari surat Al-Asr, bahwa orang yang beruntung adalah yang paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan senantiasa bersabar dalam menyikapi segala hal. Saya lihat Aceh sekarang sudah jauh lebih baik, lebih berkah dibanding dengan waktu zaman sebelum tsunami ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan, wahai yang menjanjikan ampunan di majelis ilmu yang Engkau takdirkan, ya Allah, berkahilah majelis ini. Wahai yang maha tahu segala-galanya, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Rabb, ampuni sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Bersihkan ya Allah dari sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa-dosa yang sengaja kami lakukan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami perbuat, ampuni maksiat yang terang-terangan, ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Berikan kesempatan kami membalas kebaikan ibu bapak. Ampuni orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya. Bahagiakan ya Allah, jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan keduanya ahli surga. Ya Rabb, lindungi kami dari perbuatan durhaka. Jangan biarkan orang tua kami kecewa.
memiliki anak seperti kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, sayangi siapapun yang menjadi jalan hidayah bagi kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Ya Allah, balas dengan sempurna, bahagiakan dan muliakan keluarga guru-guru kami. Ya Allah, para ulama, para ustadz, jadikan ilmunya penuh berkah, menjadi cahaya bagi kami semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik. Berikan kesempatan kami jadi orang tua bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini. Ya Rabb, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang benar-benar dapat membimbing kami dekat denganmu, yang bisa bahu-membahu kami mencintaimu. Titipkan keturunan yang lebih soleh daripada kami. Muliakan anak-anak kami ya Allah, kuatkan imannya, indahkan akhlaknya, sehatkan lahir batinnya. Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka, lindungi keturunan kami dari perbuatan hina, lindungi keturunan kami dari aib, dari kejahatan, kezaliman makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebenaran. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di sorga ya Allah. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini ya Karim. Berkahi ya Allah para pemimpin kami, bimbing agar niatnya lurus. Karuniakan para pemimpin yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami selalu dekat denganmu. Luruskan ya Allah agar selalu istiqomah di jalanmu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Buatlah hatinya menghalalkan dan memaafkan kami. Juga ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami ya Karim. Ya Allah, cegahlah dari kemungkaran, kezaliman terhadap siapapun. Allahumma ya Karim, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, teguhkan iman kami, muliakan akhlak kami, sehatkan lahir batin kami, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan sejauh-jauhnya dari rezeki yang haram dan subhat. Berikan kepada kami sisa umur yang selalu nikmat ibadah. Karuniakan kepada kami istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Dan lindungi kami semua dari bala, fitnah, wal musibah. Ya Allah, andai suatu saat ajal kami datang menjemput, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini penuh dengan cinta dan rindu padamu ya Allah. Ketika sudah Engkau ampuni dan Engkau bersihkan dari aib dan dosa. Lapangkan kubur kami ya Allah, ringankan hisab kami, kumpulkan kelak kami semua di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tempat yang kita duduk ini pasti bersaksi di akhirat nanti. Selamat menikmati sisa umur senantiasa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Wali. Semoga sesudah ini Ibu diberikan nikmatnya istiqomah di jalan Allah. Dalam posisi apapun tetaplah berbuat yang terbaik, karena Allah tidak menilai dari jabatan, dari amal yang kita lakukan. Kepada guru-guru kami, para ulama, terima kasih. Juga hadirin yang semua hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo